Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak akan melanjutkan membahas materi bangun datar segi tiga. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari bangun datar segi 4. Sekarang kita akan masuk ke materi bangun datar segi 3. Baik, kita mulai ya. Yang dimaksud dengan segitiga ya, segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Jadi segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Biasanya lambang segitiga itu dilambangkan seperti ini, yang adalah lambang dari segitiga. Nah, kalau saya gambarkan bentuknya adalah seperti ini ya. Sisinya adalah AB, BC, dan AC. Sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Sekarang sifat-sifat pada segitiga. Jadi kalau saya mempunyai bangun datar segitiga gitu ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga itu yang pertama adalah memiliki 3 sisi. Yang mana aja? Seperti yang saya sebutkan, yaitu sisi AB, kemudian sisi BC, dan sisi AC. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, seperti pada pengertian tadi, yaitu memiliki 3 titik sudut. 3 titik sudut itu yang mana? Yaitu sudut A, kemudian sudut B, kemudian satunya lagi adalah sudut C. Kemudian yang ketiga, jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan ya, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C, itu jumlah keseluruhannya itu adalah 180 derajat. Kemudian untuk jenis-jenis segitiga, yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ya, berdasarkan panjang sisinya nanti segitiga dibagi. Yang pertama itu ada yang namanya segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisi-sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Jadi kalau saya gambarkan, nah ini adalah gambar dari segitiga sama sisi. Tanda yang seperti ini ya, tanda ini itu menunjukkan bahwa panjang sisinya sama ya. Jadi nanti sisi AB itu panjangnya sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Kemudian sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Jadi ketiga sudutnya sama. Ini untuk segitiga sama sisi. Selanjutnya itu adalah yang kedua ya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu mempunyai dua sisi yang panjangnya sama ya. Dan kedua sudut pada kaki-kakinya sama besar. Jadi kalau saya gambarkan ya, segitiga sama kaki itu seperti ini. Jadi panjang sisinya yang BC dan AC itu sama. BC dan AC itu sama. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti panjangnya sama. Nah, sudut yang sama yang mana? Sudut yang sama itu adalah sudut pada kaki-kakinya, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang. Yang dimaksud dengan segitiga sembarang itu adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda. Jadi tidak sama nih panjangnya. Jadi nanti sisi AB itu tidak sama dengan sisi BC panjangnya. Dan tidak sama dengan sisi AC. Jadi panjangnya berbeda. Demikian juga dengan sudut ya.
Sudut A itu besarnya tidak sama dengan sudut B dan tidak sama dengan sudut C besarnya. Ya. Nah, ini adalah jadi ada tiga ya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Sekarang jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama itu adalah segitiga lancip. Apa yang dimaksud dengan segitiga lancip? Yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Sehingga sudut-sudut yang terdapat pada segitiga tersebut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi kalau saya gambarkan bentuk segitiganya seperti ini ya. Jadi masing-masing sudutnya, sudut A, B, dan C itu tidak lebih dari 90 derajat nilainya. Jadi masing-masing sudutnya itu tidak lebih dari 90. Misalkan sini 60, di sini 50 ya. Berarti di sini 70 ya. Semuanya letaknya antara 0 dan 90. Kemudian yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Yang dimaksud dengan segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini ya. Dia adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang tiga ya, ini harusnya yang ketiga, itu adalah segitiga tumpul. Yang dimaksud dengan segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Sudut tumpul itu letaknya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi salah satu sudutnya aja nih. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, salah satu sudut yang besarnya antara 90 dengan 180 kalau digambar ini adalah sudut A ya. Ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180 derajat. Nah, jadi ada tiga jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Sekarang garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi. Ya, apa yang dimaksud dengan garis tinggi? Garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Jadi kalau saya gambarkan ya, jika saya mempunyai segitiga seperti ini ya, maka nanti yang dimaksud dengan garis tinggi itu adalah, nah, ini adalah namanya garis tinggi. Jadi garisnya itu ditarik dari salah satu titik sudut dan tegak lurus dengan sisi yang di depannya. Sisi yang di depannya itu adalah sisi AB, sedangkan garisnya ditarik dari sudut C. Dia adalah garis tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah garis bagi. Apa yang dimaksud dengan garis bagi? Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sama besar sudut tersebut. Jadi kalau saya gambarkan ya, ini misalkan saya punya segitiga. Nah, garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut. Misalkan saya tarik dari sudut C. Nah, nanti ini membagi sudut C. Jadi garis ini membagi sudut C ini sama besar. Jadi kalau ada tanda seperti ini artinya sudutnya sama besar ya. Ini yang dimaksud dengan garis bagi. Kemudian yang ketiga itu adalah garis berat ya. Yang dimaksud dengan garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sama panjang sisi yang di depannya. Jadi kalau garis berat, jadi bedanya dengan garis bagi, kalau garis berat itu dia membagi ditarik dari salah satu titik sudut ya, tapi dia membagi sisi yang di depannya. Jadi kalau misalkan saya menarik dari sudut C ya, dari titik sudut C, maka nanti garis yang di depannya atau sisi yang di depan dari sudut C itu adalah garis AB. Nah, nanti ini dibagi dua oleh garis berat. Nah, yang tanda hijau ini adalah garis berat. Ini nanti sama panjang nih.
Jadi dibagi 2 sama besar atau sama panjang. Kemudian yang keempat adalah garis sumbu. Yang dimaksud dengan garis sumbu apa? Yaitu garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi segitiga yang membagi 2 sama panjang sisi. Jadi bedanya dengan garis berat tadi, kalau garis sumbu dia ditarik tegak lurus pada suatu sisi segitiga dan membagi 2 sama panjang. Jadi dia tidak ditarik dari salah satu titik sudutnya. Ya. Dan dia ditarik dibikinnya itu adalah tegak lurus dengan salah satu sisi segitiga. Misalkan sisi AB. Maka dia dibikin tegak lurus dengan sisi AB dan membagi sisi AB 2 sama panjang. Jadi bagian sebelah sini sama panjang dengan bagian yang sebelah sini. Ini adalah garis sumbu. Ya. Kemudian saya lanjutkan menghitung keliling dan luas segitiga. Sekarang keliling segitiga. Jadi kalau saya punya segitiga ABC, ya, maka nanti kalau misalkan panjang sisi-sisinya itu adalah A, B, dan C, ya, maka nanti untuk mencari kelilingnya, jadi misalkan sisi yang ini panjangnya A, yang ini B, yang ini C, maka nanti untuk mencari kelilingnya, keliling segitiga, ya, besarnya adalah A ditambah B ditambah dengan C. Jadi panjang sisi-sisinya kita jumlahkan semuanya. Kemudian untuk mencari luas segitiga, ya, untuk mencari luas segitiga. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Misalkan ini adalah bentuknya adalah persegi panjang ya. Nah, untuk mencari tinggi atau luas segitiga ya, untuk mencari luas segitiga ABC misalkan ya, saya mau mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC ya, berarti nanti luas segitiga ADC ya. Nah, luas segitiga ADC ini adalah setengah dari luas persegi panjang ADCE. Jadi saya sengaja bagi menjadi 2 persegi panjang ya. Persegi panjang ADCE sama persegi panjang DBFC. Nah, yang pertama untuk mencari luas ADC ya, saya menggunakan persegi panjang ADCE, di mana nilai segitiga atau luas segitiga ADC itu nilainya setengah kali luas persegi panjang ADCE ya. Nah, nilainya setengah. Sekarang kalau saya ingin mencari luas segitiga BDC, berarti nanti nilainya adalah setengah kali dari luas persegi panjang BDCF. Sehingga nanti, nah ini kan gambarnya sudah berbentuk segitiga ya. Nah, kalau saya ingin mencari luas segitiga ABC ya, artinya luas segitiga ADC ditambah dengan luas segitiga BDC. Ya. Nah, luas segitiga ADC tadi adalah luas setengah luas kali persegi panjang ADC. Sedangkan yang satu luas segitiga BDC sama dengan luas setengah kali luas BDCF, persegi BDCF. Sehingga nanti bisa saya tuliskan bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah dari CD dikali AD ya, CD. Oh ya, di sini harusnya ada D-nya ya. Ini ada D. D-nya itu adalah apa namanya? Tinggi ya, tinggi. Jadi kalau nah, ini ada D-nya. Ini D-nya nanti adalah tinggi dari segitiga ya. Nah, ditambah dengan AD ditambah BD. AD-nya tadi adalah jadi AD ditambah BD itu adalah merupakan panjang dari A sampai B, atau dengan kata lain merupakan panjang dari alas. Nah, seperti ini ya. Demikian penjelasan saya. Semoga
Dapat dimengerti?